dipelajari? Sudah sempat dipelajari? Sudah paham? Sudah. Nggak ada pertanyaan? Tidak. Kan mendingan saya nanya, saya yang jawab, kan kalian jawabnya nggak kedengeran soalnya. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari file yang saya kirim, PPT-nya? Tidak ada, berarti jelas. Yeay. Kalian mah nggak tahu nih jelas apa enggak. Udah kelihatan ya share ini ya. PPT-nya. Oke, udah kelihatan model regresi polinomial? Sudah, Bu. Sudah. Kalian kalau manggut-manggut saja, saya kan nggak bisa lihat semua layar kalian, jadi nggak tahu. Harus ada suara yang menjawab. Nah, ini udah kelihatan di sini. Ini adalah model dengan satu variabel. Jadi hanya X saja, tetapi ordonya 2, yaitu sampai kuadrat ini. Ini ordonya 3, sampai X-nya pangkat 3. Jadi variabel X yang ini, dan ini tuh sama ya. Nah, tapi X-nya itu diambil tidak dari data aslinya, tapi datanya dikurangi dengan rata-rata si data tersebut. Jadi harus dibuat selisihnya seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi multikolinialitas. Kalau data aslinya nanti kan antara X dan X kuadrat dan X pangkat 3 dan seterusnya, itu kan sama datanya. Berarti nanti ada kolineritas, ada multikol antara X yang di X dan X yang di X kuadrat gitu kan. Jadi perlu dikurangi dengan si rata-ratanya. Cara menghitung estimasinya sendiri, beta F-nya rumusnya sama seperti ini. Untuk mendapatkan beta 0, beta 1 gitu ya. Rumusnya X transpose X inverse kali X transpose X. Hanya nanti X-nya sendiri bentuknya kan berbeda, isi datanya beda ya. Kalau regresi linear sederhana kan hanya kolom pertamanya 1, kolom keduanya adalah variabel X, data dari variabel X. Kalau berganda berarti kolom pertamanya 1, kolom keduanya X1, kolom ketiganya X2 misalkan, kalau 2 variabel ya, dan seterusnya. Kalau ini berarti ada X dan X kuadrat. Berarti nanti kolom pertama dari X-nya itu 1, kolom keduanya X, kolom keduanya X kuadrat. Tapi X-nya yang ini, yang sudah dikurangi dengan si rata-rata. Terus untuk membaca grafik ini kan parabola ya, polinomial kuadrat, order 2, karena pangkatnya 2. Cara bacanya kan, kalau ini nolnya di sini ya untuk X-nya ya, bukan di sini. Kalau nolnya di sini berarti min 1, min 2, di sini tuh min 3 letak X ini. Kalau X-nya 0, maka masukkan X-nya 0 ke sini, ekspektasi Y-nya kan 52 nih, berarti di sini. Kalau X-nya minus 3 di sini, masukkan min 3 ke sini. Berarti 52 dikurangi 24, dikurangi min 3 kuadrat kan 9 nih, dikurangi 18. Dikurangi 24, kurangi 18. Hasilnya positif 10. Jadi di sini. Jadi ini untuk X sama dengan min 3. Maka bentuk persamaannya jadi ini, parabola yang terbuka ke bawah ya. Lihatnya dari koefisien dari X kuadratnya yang negatif ini. Kalau koefisien X-nya positif, X kuadratnya berarti terbukanya ke atas. Ingat ya, di kalkulus gitu ya. Udah ngantuk ya? Saya yang ngantuk sebetulnya ini, kalau ngomongnya salah, kasih tahu ya. Saya ngantuk.
Nah, ini kalau manual seperti itu, tapi kalau pakai matematika atau pakai apa sih satunya lagi sih? Pokoknya pakai software untuk menggambarkan grafik fungsi, graphing kalkulator 3G itu juga bisa. Jadi bisa tinggal buat persamaannya apa langsung jadi gitu kan. Ini order 3. Nah, untuk polinoma order 2 berarti seperti ini. Ini variabelnya sama, hanya X saja. Order 2 karena pangkatnya berarti 2 pangkat tertingginya. Kalau di kalkulus kan gimana sih persamaan itu? A ditambah atau B0 ditambah B1 X ditambah B2 X kuadrat ditambah B3 X pangkat 3 gitu ya. Fungsi polinomial itu ya. Maka regresi polinomial juga mengacunya ke sini. Nah, beta 0 ini menyatakan nilai Y atau rata-rata Y pada saat X-nya 0. Jadi X ini dan ini kan 0. Kalau beta 1 ini adalah koefisien dari efek linier. Karena X ini pangkatnya 1 linier. Beta 11 koefisien efek kuadratik. Karena dari sini. Paham ya dari sini ya? Kalau menginterpretasikannya sendiri, gimana ya? Ada nggak? Bisa nggak menginterpretasikan? Pada saat X satuan, maka akan bertambah beta 1, gitu nggak? Nggak ya? Makanya di sini hanya menyebutkan bahwa beta 0 efek rata-rata Y pada saat X-nya 0, beta 1 koefisien efek linear, dan beta 11 koefisien efek kuadratik. Hanya sebatas itu. Terus, nah ini kalau ini misalkan contoh untuk 2 variabel bebasnya. Berarti ada X1 dan X2. X1-nya ada yang efek linearnya, ada yang efek kuadratik. X2 juga ada efek linear dan efek kuadratik. Dan antara 2 variabel ini, di sini contohnya ada interaksi antara X1 dan X2. Jadi kalau beta 1 dan beta 2 ini koefisien dari koefisien efek linear ya. Koefisien dari efek linear yang beta 1 dan beta 2. Kalau beta 11 dan beta 22 koefisien dari efek kuadratik. Sedangkan beta 12 koefisien dari efek dari interaksi antara dua. Di mana X1 dan X2-nya masing-masing dikurangi dengan si rata-rata. Jadi selalu ini ingat ya, tidak data aslinya yang langsung dimasukkan untuk polinomial. Nah, untuk gambar ini bisa langsung lihat bisa menggunakan tadi tuh matematika atau pakai software lainnya ya. Jadi kalau ada 2 variabel, si variabel bebasnya ada 2, X1, X2, berarti gambarnya dimensi 3 dimensi. Kalau untuk regresi ini udah cukup rumit ya untuk menggambarkan 2 variabel yang polinomial seperti ini. Terus contohnya sendiri, ini udah dijelaskan bahwa ini adalah contoh dari hubungan antara banyaknya service coffee dispensers di sebuah kafetaria dengan penjualan kopi. Nah, ada 14 kafe yang dipilih, ini memiliki volume bisnis, tipe klien, lokasi yang homogen mungkin ya, dari 14 kafe ini. Datanya ada di buku Netter. Nah, seperti ini. Nah, ini 0 ini, data dispensernya 0 sampai 6. Ini emang alat dispensernya ya. Kalau alatnya, di sini datanya 0, ini menunjukkan bahwa dia bukan, kan kalau dispensernya 1 gitu, orang yang membuat sendiri kopinya di sini. Tapi kalau yang 0 ini, ada petugas yang melayani membuatkan kopinya. Jadi tidak melalui dispenser. Dianggap dispensernya 0. Nah, ini banyaknya penjualan kopinya dalam ratus galon ya.
500-800 galon. Berarti 50.810 galon gitu. Jadi maksudnya 0 di sini dilayani gitu ya oleh petugas yang buatin kopinya gitu. Nah, ada 14 data. Kalau kita gambarkan grafiknya hubungan antara si X dan Y-nya seperti ini. Sebaran datanya seperti itu. Nah, ada ANOVA yang khusus, berarti ini hanya regresi linear sederhana, khusus dispenser variabel X-nya. Kalau yang kedua ini, dispenser dan dispenser kuadrat. Di model yang polinomial bentuk kuadrat. Ada 2. Kembali ke sini. Untuk regresi ini kan ya. Ini berarti beta 0, ini beta 1-nya dari dispenser. Dan ini jumlah kuadratnya seperti ini. Bisa membaca tabel ini. Nah, sekarang yang dispenser dan dispenser kuadrat, ini SS tabel ANOVA-nya, ini beta 0, beta 1, dan beta 11. Ini kita tulisnya nih, disbar kuadrat dan disbar. Artinya setelah dikurangi dengan si rata-rata. Dibilangnya disbar. Kalau ini kan dispenser, berarti data aslinya nih ya ini. Karena dia bukan polinomial kalau yang pertama ini. Jadi data asli yang dimasukkan. Tapi kalau di sini, ini sudah polinomial nih. Ada dispenser kuadrat ini. Jadi data yang dimasukkan adalah data X dikurangi rata-ratanya. Maka hasilnya ini. Beta 0, beta 1, dan beta 11. Ya. Nah, untuk R-square-nya sendiri, nah ini untuk regresi linear sederhana tadi, R-square-nya sebesar ini. Hanya dispenser saja. Tapi kalau di sini, polinomial, dispenser, dan dispenser kuadrat. R-square-nya ini. Jadi kalau di sini kelihatan dari dua model ini, kalau bentuk polinomial ternyata lebih baik nih dibanding yang ini. Untuk kasus yang ini ya, mau mengatakan lebih mewakili yang linear atau yang kuadrat, yang polinomial orde 2 gitu kan. Yang kasus ini lebih bagus yang polinomial orde 2. Untuk itu ya. Sekarang kita lihat, ini masih on kan ya? Udah ditinggal tidur saya. Kita lihat, kok ke sini? Kita lihat, mana ya? Udah siwer tahu nggak siwer? Antara simbol PPT sama simbol PDF itu udah nggak kelihatan ya, udah ngantuk. Nah, ini ada di halaman berapa ya? 300-an ya? Kalau nggak salah, 314 atau 300. Di bab 9 ini, kalian kan bisa buka juga, ini materinya dari sini, tuh, diambil dari sini. Terus tadi kasus yang tadi, kalau pangkat 3 juga sama. Kasus tadi ada di sabar ya. Nah, ini contohnya masih satu variabel bebas. Oke, datanya seperti ini yang tadi ya. Ini variabel, ini kafe yang pertama sampai 14, ini jumlah dispenser dan ini Y-nya. Jumlah dispenser sebagai X-nya dan penjualan kopinya sebagai Y-nya. Nah, tadi untuk menghitung secara manual, berarti kita perlu membentuk matriks X-nya ya. Matriks X-nya di mana nanti X-nya itu harus XI dikurangi rata-rata X-nya. Ya. Nah, ternyata
dengan menghitung rata-rata dari 0 ditambah 0 sampai ini ke 14 data ini, rata-ratanya adalah 3. Mana keterangan 3-nya? Nih di sini. Rata-ratanya 3. Ini bisa di itu ya. Kurang tahu sih apanya ya atau seriesnya, cuman ada semua ini sebenarnya. Lah ada yang lagi ngomong juga ya. Kontinuitas. Suara saya harus lebih kencang. Rata-ratanya 3. Jadi setiap data ini dikurangi rata-ratanya. Berarti 0 dikurangi 3, 1 dikurangi 3, gitu kan, 2 dikurangi 3. Jadi nanti data di kolom X-nya min 3, min 3, min 2, min 2 gitu kan. Nah, set. Nah, jadi variabel X-nya sekarang variabel matriks X-nya jadi ini. Kolom pertama ini berisi angka 1 semua. Yang nanti kalau dikalikan kan akan dikalikan dengan beta 0 nantinya kan. Kolom kedua adalah yang ini, di mana XI asli dikurangi dengan data awalnya dikurangi dengan rata-rata. Yang tadi 0 kurangi 3, 0 kurangi 3 gitu kan. Dan seterusnya. X kuadrat dari sini dikuadratkan saja. 99 gitu kan. Jadi ini. Jadi beda untuk estimasi betanya itu rumusnya sih sama standarnya, hanya X transpose X inverse dikalikan X transpose Y. Tetapi yang berbeda kan di X-nya ini seperti apa. X-nya seperti ini kalau di polinomial order 2. Bisa ya bentuk ininya ya. Kalau diminta hitung manual. Kalau Y-nya sendiri tetap seperti ini. Data aslinya. Nah, ini hasil olahannya. Beta 0, ada beta 1 dan beta 11. Jadi koefisien beta 0 ini beta 1 dan beta 11 koefisiennya. Ini standar error, standar deviasi, estimasi standar deviasi untuk masing-masing betanya. T hitung itu apa? Beta dibagi dengan si standar errornya. Ya enggak? Lupa. Nah, terus untuk ANOVA-nya, kalau tadi kan regresi kalau X dan X kuadrat secara bersamaan kan tadi yang di PPT kan di sininya hanya regresi saja ya. Regresi saja terus error total. Nah, sekarang kalau mau melihat pengaruh X kuadrat saja given X-nya. Kan ingat gak bahwa SSR dari X kuadrat given X itu adalah SSR ini dikurangi SSR dari X. Jelas karena 2 ini jumlahnya kan harus sama dengan ini. Kita dapat SSR X-nya sendiri jadi menggunakan regresi linear sederhana nih yang SSR X ini. Ya enggak? Terus ini. Nah, selanjutnya errornya biasa ya, X dan X kuadrat, berarti kan ini juga X dan X kuadrat. Oke. Terus S kuadrat, matriks S kuadrat B-nya yang diagonal utama ini kan varians. Ingat gak? Ini S kuadrat dari B0, ini S kuadrat dari B1, dan ini S kuadrat dari B11. Nah, kalau ini di luar diagonal utama kita sebut sebagai covariance-nya. Misalkan yang 0 ini adalah S dari B0, B1. Ini adalah S dari B0, B11. Gitu ya. Kalau kuadrat kan BI dengan BI yang sama. Jadi B0, S kuadrat B0, S kuadrat B1, S kuadrat B11. Kalau yang lain berarti covariance. Nah, selanjutnya udah dapat ini ya, ada tadi. Terus oh ya, untuk pengujian apakah terdapat pengaruh kuadrat atau tidak gitu kan? Kita melakukan uji T
yaitu beta 11 sama dengan 0 dan alternatifnya beta 11 tidak sama dengan 0. Nah, cara menghitung T-nya tadi yaitu dengan rumus B11 dibagi dengan standar error dari B11. Yang tadi di tabel tadi tuh. B1 itu kan bisa menggunakan rumus yang tadi B X transpose X inverse dikalikan X transpose Y. Nanti dapat B0, B1, B11 gitu kan. Kalau manualnya ya. Tapi kalau pakai pakai software kan udah ketahuan tuh B11 dan ini. Kalau pakai SPSS gitu. Kan bisa langsung keluar output koefisiennya ya. Yang di PPT tadi. Mana? Kebablasan. Nih, yang ini tadi. Ini masing-masing betanya, estimasi betanya, yang ini adalah estimasi standar errornya. Jadi nanti kalau uji T hitung untuk B0, nggak usah ya. T hitung untuk B1 berarti B1 ini estimasi dari beta 1 atau B1 B kecil dibagi dengan standar error dari B1, hasilnya ini. Kalau estimasi dari T hitung untuk B11 berarti B11 dibagi dengan S dari B11, hasilnya ini. Ini T hitungnya. Tapi kalau di software udah muncul otomatis ya, ini angka ini, gitu ya. Kalau datanya ada, udah bisa langsung ketahuan. Terus, nah tadi, ini juga sama. Jadi pada saat T hitungnya diperoleh minus 7,012, maka kita akan bandingkan dengan si T tabel. Kan beta 11-nya dua arah ya, kalau tidak sama dengan 0 gini kan. Berarti alfanya dibagi 2. Alfa per 2 sebelah kiri dan sebelah kanan daerah penolakannya. Berarti T hitungnya 1 min alfa per 2 itu 0,975 atau langsung T alfa per 2 juga bisa dengan derajat bebas 11. Derajat bebas 11 dari mana ya kira-kira ya? N-nya kan tadi 14 tuh. Jadi 11 rumusnya apa nih? Dikurang 3, Bu. Iya, 3-nya dari mana? Banyaknya variabel Y, X biasa, X kuadrat. Benar nggak, Bu? Y, X1. Bukan. Begini, penjelasannya bukan variabel Y. Bukan banyaknya variabel Y, X1, X2, bukan. Tapi banyaknya parameter. Itu beta 0, beta 1, beta 2. Beta 2 lagi. Beta 11 ya. Beta 0, beta 1, dan beta 11. N-nya 3 tuh maksudnya itu ya. Banyaknya parameter. N min P. P-nya banyaknya parameter. Atau P itu sama dengan K plus 1. Banyaknya variabel bebas, X1 dan X2 ditambah 1. Jelas ya? Ini tuh derajat bebas dari si residual tadi. N min P, P-nya parameter, beta 0, beta 1, beta 11, atau N min K min 1. Apa deskriptif aja kali itu ya? K min 1, K plus 1. Banyaknya variabel bebas ditambah 1. Jadi nggak melibatkan Y ya, ingat ya. Nah, nih karena ini wilayah penolakan untuk uji T itu dua arah, berarti kan sebetulnya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. T hitungnya bisa kurang dari negatif T tabel yang sebelah kiri, kalau sebelah kanan T hitung lebih besar dari positif T tabel. Nah sekarang, atau bisa juga kan dituliskan seperti ini ya, nilai mutlak T kurang dari si T tabel. Artinya kan sama. Benar gak sih? Salah ya? Yang ini ya. Dia pokoknya di sebelah kiri minus T atau di sebelah kanan dari T.
daerah penolakannya. Nah, karena minus 7 ini, kalau dibanding, karena negatif ya, berarti bandingkannya dengan negatif 2,2. Berarti ini lebih kecil dari minus 2,2. Sehingga kesimpulannya tolak H0. Kalau tolak H0, berarti pernyataan yang kedua ini yang kita gunakan, kita ambil. Yaitu B11 satunya tidak sama dengan 0. Kalau B11 tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh efek dari bentuk kuadratik. Gitu ya. Kesimpulannya sama kayak kita menguji beta 1, beta 2 gitu kan. Seperti itu. Jelas nggak sampai sini? Ngantuk ya? Tega nih, saya ngomong aja ngantuk ya. Gimana kalian ya yang dengar ya? Nah, tadi uji T tadi, gimana kalimatnya ya? Kalau kita mau ngecek ada atau tidaknya pengaruh si bentuk kuadratik, itu bisa menggunakan uji T atau bisa menggunakan uji F parsial. Kalau kamu mau kan sebenarnya perkotaan pedesaan bisa dibagi. Nih, uji F parsial ya. Kedengeran ya di samping ya. Ibunya lagi di kantor soalnya. Nih, uji F parsial. Kalau uji F parsial mau mengecek ada tidaknya pengaruh dari si X kuadrat, variabel bentuk kuadratik, maka menggunakan rumus, kan rumus bakunya MSR dibagi MSE. MSR-nya menggunakan MSR dari X kuadrat given X1. Tadi di atas sudah ada SSR-nya kan, SSR X2 given X1. Kok X1? SSR X2 given X, tadi di ANOVA yang atas tadi, yang diperoleh dari SSR X dan X kuadrat dikurangi SSR X. Ingat yang tadi? Enggak. Maka MSR-nya dari SSR X2 given X tadi dibagi dengan derajat bebas. Hasilnya ini dibagi dengan MSR. Nah, F hitungnya diperoleh ini. F hitung ini kan harus dibandingkan dengan F tabel, di mana F tabelnya F 1 min alpha, derajat bebas dari X kuadrat itu, SSR dari X kuadrat itu kan derajat bebas ini nih. Dari SSE-nya kan N min P. Hasilnya ini F tabelnya. F hitung dibandingkan F tabel, F hitung lebih besar dari F tabel. Maka tolak H0. Tolak H0 berarti sama artinya dengan yang uji T tadi. Berarti ada pengaruh variabel, pengaruh kuadratik, efek kuadratik dari model tersebut. Jadi bisa gitu ya. Nanti tergantung pertanyaan. Kalau data-data yang diperolehnya yang ini, berarti mengujinya bisa menggunakan cara ini. Di variasi soalnya gitu. Kira-kira paham nggak untuk uji F parsial ini? Ingat ya, ini kan materi sebelum UTS ya. Ngomongin yang begini ya. UTS kemarin ada nggak soal gini? Nyari R square apa sih kemarin tuh? Yang parsial ya, Bu? Yang terakhir tuh. Kalau R square dari dua variabel X karena pengaruh X1 dan X2 kan R square biasa. Kalau yang bawahnya tuh apa sih pertanyaannya ya? Saya lupa. R square untuk reduksi koefisien determinasi parsial ya, Bu? Variasi tinggi badan. Itu kan soal kalian? Yang soal E itu loh. Kan ada variasi tinggi badan remaja laki-laki yang dapat dijelaskan oleh model pada soal Iya, Bu, A. itu, Bu. Berarti R square biasa. Tapi yang E, variasi tinggi badan remaja laki-laki
yang dijelaskan oleh tinggi badan ayahnya, namun tidak dijelaskan oleh tinggi badan ibunya. Jadi ini yang R square X2 given X1. Nah, kayak gitu nggak ya ngerjainnya ya? Kalau enggak berarti cuma salah satu, 2E doang, yang lainnya. Kalau yang bagian itu salah ya. Tapi nilainya 60 tuh yang B, yang nomor 2. Udahlah, urusan saya nanti ngasih nilai ya. Balik lagi. Ini yang kelihatan di sini masih Ibu kan ya? Ya Bu, yang FF itu Bu. Soalnya saya lagi mindah-mindahin di sininya udah gak jelas. Oke, masih yang Ibu tadi. Terus itu kan T kuadrat sama dengan F. Nah, begitu. Ya begitu. Karena kalau T itu ada kanan di kiri, tapi kalau F itu kan hanya positif saja. Kamu bisa nggak? Terus kalau menghitung interval konfidensi, rumusnya kan seperti biasa ya. Kalau dia beta 1, berarti di sini B1, di sini adalah S dari B1 dikalikan dengan T-nya. T tabelnya. Di kiri minus, di kanan positif. Ini untuk beta 1. Kalau beta 11 berarti di sini koefisien beta 11 dikurangi dari S dari beta 11 kalikan T tabel. Ini negatif kurang ini ditambah. Kayak gitu. Standarnya interval konfidensi. R square-nya biasa. Dah, sampai situ lah. Jelas kan ya? Gampang berarti. Gimana? Sudah ada pencerahan atau belum sampai sini? Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Kan tadi kan udah diuji misalnya Bu, pakai uji F atau pakai uji T, ternyata keputusannya tuh gagal tolak gitu. Kan artinya yang kuadratiknya itu nggak ada pengaruh gitu Ibu. Ya. Nah itu artinya kalau gagal tolak H0 itu artinya model linear itu lebih baik dari kuadratik gitu nggak Bu maksudnya tuh Bu? Atau gimana Bu? Kalau gagal tolak H0 misalnya Bu? Kok bisa langsung gitu? Nih ada 2 versi jawabannya. Pertama, kalau yang bicara tentang sebuah soal gitu kan, disebutkan bahwa ia berasumsi membentuk regresi polinomial. Di soalnya disebutkan begitu. Terus dapatlah modelnya, dapatlah ini, terus diminta diuji apakah ada pengaruh kuadratik atau tidak. Berarti caranya tadi nguji B11-nya ya. Hipotesis B11-nya 0 atau tidak 0. Pada saat jawabannya tidak menolak 0 atau B11-nya sama dengan 0, berarti jawabannya tidak ada pengaruh efek kuadratik. Ya udah, secara soal sampai di situ jawabnya. Kita tidak bisa menjudge bahwa regresi linear itu lebih baik atau lebih baik dibanding yang polinomial. Ya udah, jawabannya hanya dia tidak ada pengaruh aja gitu ya. Kalau menurut saya sih begitu. Kita tidak bisa menguji, berarti kan harusnya melakukan uji lagi dong untuk khusus yang B1, khusus yang regresi linearnya. Jadi jawaban dari soal cukup sampai tidak ada pengaruh dari regresi polinomial. Udah. Tetapi beda hal lagi kalau kita merancang penelitiannya sendiri. Kalau merancang penelitian sendiri kan biasanya kita mau mendapatkan model yang terbaik gitu kan. Pada saat tadi menguji B11-nya hasilnya sama dengan 0, berarti menurut peneliti itu, wah ini kayaknya kurang baik. Nggak ada pengaruhnya dari kuadratik. Berarti kita mencoba merancang lagi apakah regresi linear sederhana, gitu kan? Atau mungkin regresi berganda, linear berganda. Nah itu perlu melakukan penelitian ulang. Tapi at least kalau untuk jawab soal tadi, ya jawabannya cukup tidak ada pengaruh regresi, pengaruh efek dari kuadratik saja. Udah, nggak usah
menjawab sesuatu yang kamu emang dapat jaminan dapat harus bukti apa gitu bahwa yang regresi linear itu lebih baik dari polinomial, kan tidak mengecek lagi khusus yang regresi linearnya gitu. Itu sih menurut saya ya. tidak memberi kesimpulan terlalu cepat gitu loh maksud saya. Bingung nggak jawaban saya begitu? Insya Allah nggak, Bu. Makasih, Bu. Jadi kalau di ujian sih sebatas soal ya menjawab sesuai pertanyaan saja. Jangan membuat kesimpulan yang menambah-nambahi. Gitu. Oke, yang lainnya gimana? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa? Guru Dewa. Jadi cara memaknai efek kuadratik itu gimana ya? Bukan kalau misalnya linear itu jelas kan kalau misalnya X-nya berubah sekian menyebabkan Y berubah sekian gitu. Nah, kalau efek kuadratik itu gimana, Bu? Apa X-nya berubah sekian menyebabkan Y kuadrat? Nah, itu gimana? Iya, itu dia yang memaknai ini ya. Jadi jarang sih memaknai untuk efek kuadratiknya ini. Hanya tadi bahwa si B11 itu pengaruh dari bentuk kuadratik gitu kan. Udah sebatas itu saja. Kita tidak bisa setiap kenaikan satu satuan X itu kan akan meningkatkan, kayaknya enggak seperti itu ya untuk regresi kuadrat ya. Itu jawaban saya sementara ya. Saya juga agak ragu sih. Jadi sementara belum dimaknai kalau X-nya satu satuan, berarti si yang linear juga sama dong. Karena X yang sama tuh. Ya enggak? ada si linear dan si kuadratik itu X-nya kan data yang sama. Kalau kita sedang fokus ke yang X kuadrat, meningkatnya satu satuan X kuadrat. Gimana ya cara menganalisisnya? Nah itu yang saya belum bisa menjawab dengan fix nih. Nanti dulu ya. Sementara sih saat ini kayaknya belum ada deh seperti itu. Nanti saya susulin jawaban berikutnya. Belum meyakinkan ya jawaban saya. Karena X-nya soalnya karena X-nya tadi selisih dengan rata-ratanya sih tadi. Jadi variasi X dikuadratkan gitu ya. Setiap ada perubahan variasi X yang dikuadratkan maka akan bisa jadi gitu nggak? Kalau yang linear kan itu juga X-nya kan X dikurangi X rata-rata. Setiap perubahan, kita bisa sebut variasi nggak X dikurangi X rata-rata itu? Bisa sih, konsumsi kan ya. Setiap perubahan variasi satu variabel X akan menyebabkan itu. Setiap perubahan variasi X kuadrat akan menyebabkan. Oke, nanti dulu deh ya. Saya tanya dulu, saya lupa. Saya tanya yang lain yang lebih tahu dulu. Ya, Guru ya. Belum menjawab pertanyaanmu saya berarti. Oke, yang lainnya. Ada lagi, katanya orang ada yang nanya aja nggak bisa jawab, nawar-nawarin lagi ada yang nanya. Ini saya selalu lupa mau nanya. Saya sih tadi mikirnya yang variasi X kuadrat, tapi saya belum yakin. Jadi harus tanya dulu sama yang lebih tahu. Ya. Yang lain mungkin? Ada? Udah ngantuk kah? Waduh, gawat ini saya ditinggal tidur. Sama yang tidur. Jadi hari ini bisa masuk semua nih ya. Oke. Tadi siapa? Kristo sama si siapa? Joko. Izin Bu, Kristo, Advanto, sama tadi juga ada si Yohan Bu. Di rumahnya lagi badai kan ya Bu? Iya lagi badai. Yang di NTT ya? Iya Bu, di NTT. Tadi juga ada yang mati lampu, katanya nggak ada itu tuh yang kelas sebelumnya tuh. Udah habis gitu baterainya, nggak bisa ikut Zoom jadinya.
karena mati lampu. Kita doakan ya mudah-mudahan cepat pulih lagi kondisi sana biar bisa ikut kuliah lagi dengan baik. Ya, oh ya nanti ini deh nama-namanya siapa ya? Saya juga gimana ceritanya ya ini ke BAK-nya ya karena online ya. Harus siapa tadi PJ atau siapa? Japri ke saya ya. Mungkin nanti saya tanyakan ke BAK. Karena ini kan bukan ini khusus karena darurat ya. Kalau masih memungkinkan si mahasiswa tadi bisa mengumpulkan resumenya gitu kan tadi untuk kebutuhan absensi dikirimkan saja. Kalau masih bisa dikomunikasikan ya ke temannya itu ya. Tapi tolong nanti kasih tahu nama-nama lengkapnya ya. Siapa? PJ atau Asari juga boleh. Ketua kelasnya Asari ya? Iya Bu, saya Bu. Tuh Advanto udah masuk tuh. Tadi yang mati lampu Advanto bukan? Pas saya lihat wajahnya Advanto. Baru hidup Bu. Udah aman, bisa masuk. Masih mati lampu? Baru hidup Bu. Enggak, maksudnya masih gelap tempatmu. Kira mati lampu. Gelap karena bukan mati lampu ya. Karena bercanda Advanto. Ya, itu kan karena Oke, yang lainnya gimana? Kira-kira sudah bisa dipahami kan nih yang polinomial ini? secara pemikiran seperti Secara umumnya lah. jurnal rujukan pegangannya gitu. Jadi karena Masih ngantuk ya? karena kita S1 ya. Kita kan kuliah di sesi 3 terus, jadi udah terbiasa lah ya ngantuk ya. Tapi belum terbiasa ngantuk lagi ya, karena ini setelah ujian beberapa hari kemarin. Nggak Zoom, giliran Zoom sesi 3 ya. Ya wajar lah, pemanasan. Nah untuk materi ini kan diberikan 2 pertemuan. Jadi hari ini mungkin baru teorinya sama contoh. Nanti minggu depan kita soal latihan kali ya. Masih ada 1 pertemuan lagi untuk memperdalam. Atau bisa juga kedua variabel. Ya mencoba latihan soalnya. Nanti aja. Kalau hari ini resume aja, resume dari materi hari ini ya. Udah selesai resumenya? Bahan 2 periode, ya berarti kamu harus ngambil 2 Udah. tahun supaya dapat Saya cek loh ya. Walaupun ini jangan copy paste punya temennya, copy paste. kan pola konsumsi bisa juga Sebelah lebih rame. makanan kan? Iya. Ya kan? Pola konsumsi itu kan Saya yang kaget. yang tadi kamu bisa bilang yang Biar kalian nggak ngantuk kan. banyak memakan Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri loh. Nggak ada. Buat menghemat kuota katanya kan. Kalau gini aja menghemat kuota. Kalau nonton YouTube sama yang lainnya enggak. Mahasiswa. Menghemat kuota untuk kuliah. Tapi kalau yang lain tidak. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Tidak bertanya lagi. Berarti saya masih punya utang menjawab 1 pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya si siapa tadi? Dewa. Panggilnya apa tuh? Guru Bu. Oh, guru. Kamu jawab jangan ngagetin saya. Saya naik kagetan. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Oke, jadi nanti dibaca-baca lagi di e-booknya kalau belum paham. Atau semakin nggak paham baca e-book sendiri. Nggak tahu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.